Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yohanes Maria Vianney Yudhistira Pratama dari Prodi PJKR dengan NIM 48 2024 002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari buku Basic Kinesiologi dari halaman 36 sampai 39. Yang pertama itu dari halaman 36 ada gerakan bidang sagital jelas dari samping. Posisi awal standar posisi ini adalah berdiri dasar, di mana seorang individu itu berdiri tegak dengan kaki terbuka dan juga lengan menggantung ke samping tubuh menjadi acuan analisis gerakan kecuali lengan bawah. Posisi ini biasanya secara anatomi juga menggambarkan sebuah tubuh tegak dengan siku terlentang dan juga telapak menghadap ke depan sebagai sebuah acuan lengan bawah. Nah, struktur multi sendi ini juga terdiri dari banyak segmen, yaitu klasifikasi berarti lebih mudah jika fokus pada satu segmen pada satu waktu, terutama dari sebuah posisi di mana anatomi berdiri. Gerakan ini pada bidang sagital seperti fleksi juga melibatkan pengurangan sebagian sudut pada sambungan, seperti contohnya mengangkat gerakan tubuh atau mencondongkan ke depan kepala. Gerakan lengan ini terkait juga dengan posisi fleksi ya, di mana lengan itu dianggap tertekuk sepenuhnya ketika saat berada di bawah atau atas kepala. Elevansi lengan itu juga melibatkan sebuah pergerakan dari sendi, bahu, skapula dan juga klifula. Humerus dalam posisi tertekuk sepenuhnya itu juga ketika sejajar dengan skapula. Hiperfleksi terjadi saat lengan tertekuk dan juga melebihi vertikal. Fleksi ini biasanya diakhiri dengan kontrak antara bagian tubuh. Hiperreksi ada juga ketika lengan itu diluruskan ke depan maupun ke belakang melampaui posisi awal garis lurus. Nah, ini beberapa ada juga poin-poin yang mungkin tentang filosofi gerak manusia, yaitu gerakan bidang frontal atau terhadap sumbu anteroposterior, yaitu ada gerakan penculikan atau abduksi. Ini itu gerakan di mana menjauh dari garis tubuh atau misalnya lengan diangkat ke samping, seperti contoh mungkin gerakan jumping jack ke samping. Lalu ada adduksi di mana gerakan ini kembali dari posisi abduksi mendekat ke garis tengah tubuh. Lalu ada fleksi. Fleksi itu membengkokkan kepala atau badan ke samping dari garis tengah. Lalu ada hiperadduksi, yaitu gerakan abduksi yang melewati batas normal atau lengan melampaui kepala tubuh. Lalu ada hiperadduksi, yaitu adalah gerakan yang melewati garis tengah tubuh atau bawah bisa melintasi tubuh di bagian depan. Lalu ada pengurangan atau hiperadduksi atau hiperraduksi. Gerakan ini kembali ke posisi normal dari hiper tersebut. Lalu ada gerakan transversal atau terhadap sumbu vertikal. Nah, ini bisa dilihat dari seperti saat di atas sebuah platform kaca. Contohnya rotasi, pronasi, supinasi. Lalu ada rotasi kiri kanan. Nah, ini gerakan memutar leher pada tubuh ke arah kiri atau kanan. Lalu juga ada rotasi luar atau eksternal, dan dalam internal rotasi luar segmen ini berputar ke arah lateral atau keluar. Lalu rotasi dalam ini adalah segmen berputar ke arah media
dalam. Lalu ada supinasi dan pronasi. Ini adalah telapaan tangan itu menghadap ke atas atau lateral. Pronasi itu telapaan tangan ke bawah atau medial. Pengurangan ini kembali ke posisi netral. Lalu ada sirkumduksi, yaitu gerakan melingkar, merupakan kombinasi dari fleksi dan juga intensi, abduksi dan juga adduksi, yaitu menghasilkan gerakan seperti membuat sebuah kerucut. Baik, saya akan melanjutkan pada halaman 39, yaitu sebuah gerakan itu terjadi apabila sendi baksial atau triaksial dengan sirkumduksi. Sebagai contoh itu seperti gerakan melingkar lengan badan dan juga kendati tidak semua gerakan dimulai dari posisi anatomi. Penamaan gerakan masih mengikuti, yaitu posisi, di mana posisi ini berdiri anatomi, yaitu mengidentifikasi, lebih tepatnya yaitu mengidentifikasi sebuah bidang dan juga sumbu tepat gerakan benar-benar terjadi. Misal, fleksi ini dan ekstensi ini pada sebuah sendi siku terbentuk dalam siku yang didahului oleh fleksi 90 derajat dan juga rotasi lengan, gerakan yang digambarkan dalam sebuah bidang horizontal. Nah, gerakan non-aksial yaitu terjadi ketika sendi arterial itu dan bersifat berputar. Seperti contoh, gerakan non-aksial adalah gerakan meluncur antara fase artikular tulang belakang. Lalu gerakan ini harus diidentifikasi dan bidang serta sumbu gerak masing-masing sendi ditentukan dengan cara yaitu mengukur rentang gerak yang bisa dilakukan dengan cara yaitu berurutan. Lalu yang terakhir ada kesejajaran. Nah, ini diperlukan karena apa? Untuk efisiensi, efektif dan juga keamanan dalam gerakan lompat jauh dan juga kesejajaran ekstremitas bawah, yaitu penting untuk memberikan gaya atau sebuah lompatan yang lebih maksimum. Rentang gerak ini setiap sendi itu harus selaras atau dengan tuntutan atau suatu aktivitas untuk mencegah sebuah cedera, yaitu mencegah cedera. Supaya fleksibilitas juga penting untuk memfasilitasi sebuah gerakan yang dapat mengurangi sebuah cedera yang lebih serius. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Sekian, sampai jumpa.